Ketika Kekaisaran Ottoman berdiri di puncak kejayaannya, ada sebuah pasukan yang menjadi simbol kekuatan dan kesetiaan. Mereka adalah Janissary, prajurit elit yang tidak hanya melindungi takhta sultan, tetapi juga menaklukkan dunia. Siapakah mereka? Dan bagaimana perjalanan mereka menjadi legenda? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Sejarah Dunia. Pada abad ke-14, Kekaisaran Ottoman memperluas wilayahnya ke Eropa Tenggara, menciptakan kebutuhan akan pasukan yang loyal dan tangguh. Melalui sistem devshirme, anak-anak laki-laki non-muslim, terutama dari Balkan, dipisahkan dari keluarga mereka. Mereka dipilih berdasarkan fisik dan kecerdasan untuk menjalani kehidupan baru. Anak-anak ini dibawa ke pusat Kekaisaran Ottoman di Istanbul, tempat mereka akan memulai perjalanan untuk menjadi Janissary. Mereka dilatih dengan keras dalam seni perang, disiplin militer, dan ajaran Islam, membentuk mereka menjadi prajurit yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga loyal secara spiritual. Sebagai bagian dari pelatihan mereka, para calon Janissary memeluk Islam dan diajarkan nilai-nilai keagamaan yang memperkuat kesetiaan mereka kepada Sultan. Setelah bertahun-tahun pelatihan, anak-anak ini berubah menjadi prajurit elit Kekaisaran Ottoman, Janissary, penjaga takhta dan garda depan dalam setiap peperangan. Inilah awal mula pasukan Janissary yang akan menjadi salah satu kekuatan militer paling legendaris dalam sejarah dunia. Janissary memiliki struktur hierarki yang rapi, dipimpin oleh seorang Janissary A, komandan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Sultan. Pasukan ini terbagi ke dalam unit-unit yang disebut orta, yang berfungsi sebagai kelompok kecil untuk tugas tertentu, dari pertempuran hingga penjagaan istana. Janissary tinggal di barak militer yang disebut ocha. Kehidupan mereka diatur dengan disiplin ketat, mencakup pelatihan harian, perawatan senjata, dan kegiatan bersama. Para Janissary menghadapi banyak pengorbanan. Mereka dilarang menikah dan memiliki properti hingga masa pensiun untuk memastikan fokus penuh kepada tugas dan kesetiaan kepada Sultan. Selain sebagai prajurit, Janissary dikenal religius. Mereka sering terlibat dalam doa bersama yang memperkuat solidaritas dan spiritualitas mereka. Kebersamaan adalah inti dari kehidupan Janissary. Mereka tidak hanya berlatih dan bertempur bersama, tetapi juga berbagi kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Struktur dan kehidupan Janissary yang unik menciptakan prajurit yang bukan hanya kuat di medan perang, tetapi juga setia, disiplin dan solid sebagai penjaga utama Kekaisaran Ottoman. Sebagai pasukan elit, Janissary selalu berada di garis depan dalam pertempuran besar. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 di bawah Sultan Mehmed II. Di luar medan perang, Janissary juga bertugas sebagai pengawal pribadi Sultan dan penjaga istana, memastikan keamanan takhta dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan keberanian dan disiplin mereka, Janissary memainkan peran penting dalam ekspansi wilayah Ottoman, menaklukkan kota-kota besar, dan mengubah jalannya sejarah dunia. Janissary tidak hanya berperang di luar negeri, tetapi juga menjaga stabilitas dalam negeri. Mereka sering dikerahkan untuk mengatasi pemberontakan atau menjaga ketertiban di wilayah kekaisaran. Selain bertempur, Janissary juga dipercaya dalam tugas-tugas penting lainnya, seperti diplomasi dan perlindungan jalur perdagangan. Kepercayaan Sultan kepada mereka sangat besar. Janissary tidak hanya menjadi pasukan, tetapi juga simbol kekuatan Kekaisaran Ottoman yang dikenal dan ditakuti di seluruh dunia. Dengan peran mereka yang strategis, Janissary menjadi bagian integral dari kesuksesan Kekaisaran Ottoman, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah dunia. Kejatuhan pasukan Janissary dimulai ketika mereka menyimpang dari nilai-nilai awal yang menekankan disiplin, loyalitas, dan pengorbanan. Janissary mulai menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi. Seiring waktu,
Janisari sering mencampuri urusan politik, bahkan menjatuhkan dan mengangkat sultan sesuai kehendak mereka. Kekaisaran Ottoman mulai terbelenggu oleh kekuatan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika Sultan Mahmud II mencoba mereformasi militer untuk menggantikan Janisari dengan pasukan modern, mereka menentang dengan keras, memicu ketegangan besar di istana. Puncak konflik terjadi pada tahun 1826 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Auspicious Incident. Sultan Mahmud II memerintahkan penghancuran barak Janisari, menewaskan ribuan prajurit yang melawan. Setelah Auspicious Incident, Sultan Mahmud II secara resmi membubarkan pasukan Janisari, mengakhiri lebih dari 4 abad sejarah mereka. Namun, pembubaran ini memiliki konsekuensi besar. Meskipun membuka jalan bagi modernisasi militer, Kekaisaran Ottoman kehilangan simbol kekuatannya dan menghadapi masa-masa sulit. Pasukan Janisari, dari simbol kekuatan hingga ancaman bagi kekaisaran, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang besar harus dijaga dengan tanggung jawab.